akibatnya saya dipilih jadi ketua angkatan, lalu kemudian saya setelah itu nanti saya jadi Sekum BEM TPB, lalu kemudian saya jadi ketua penyambutan generasi selanjutnya. Tapi ternyata saya menyadari aktifnya saya itu adalah sebuah pelarian. Sekarang kita lanjutkan ke masa-masa dia kuliah di IPB nih. Mungkin juga bisa cerita kali aja, walaupun sama Indonesia, ada culture shock nggak pas ke Bogor? Nah, silakan Kang Bang Jaya. Nah, karena kemarin itu kita berangkat, saya ingat banget itu karena udah punya tekad sekolah, alhamdulillah dapat USMI, yang mana saya udah, kan kompetitor saya di keluarga itu kakak perempuan saya tadi, saya panggilnya Ayu Rida, kalau orang Sumatera manggilnya Ayu Rida. Nah, beliau juga menjadi orang yang cukup berjasa dalam perkembangan saya, terutama di bahasa Inggris, Kang. Karena saya tuh ngerasa kayak special day, kalau dia tuh liburan, dia sekolahnya di Unsri, Universitas Sriwijaya, akuntansi, ekonomi, akuntansi. Nah, kalau misalnya beliau pulang, itu tuh selalu menjadi hari yang baik buat saya. Karena ngapa? Setidaknya beliau bawa hadiah. Lalu bawa misalnya ada pena yang tulis, ada simbolnya gitu, Kang. Komprensi apa gitu. Ya udah, biasanya tuh saya sita. saya ambil untuk motivasi, kenang-kenangan dong gitu kan ya. Nah, someday, suatu ketika, saya itu kan pernah punya kesedihan juga di SMO. Itu saya pernah teringat banget, sampai hari ini pun saya pernah teringat, ada satu guru favorit yang kemudian beliau ini memberikan tambahan kursus, menambahkan tambahan pelajaran tambahan setelah jam sekolah, dan beliau ini dikenal di seluruh murid bahwa beliau ini pintar banget di bidang tertentu yang beliau ajarkan. Nah, karena kursus, saya tuh juga mau dong gitu kan Kang ya. Tambah lagi kalau kursus itu kayak ada semacam golden ticket gitu Kang, bahwa ya ntar akan nilai tinggi. Karena ngapa ya? Karena memang soal-soal yang dibahas, selain juga dengan kursus kita tambah lagi lebih matang gitu Kang ya. Tapi soal-soal tuh biasanya dibahas di sana. Nah, sometimes itu ada suatu kejadian, mungkin juga tidak karena by purpose oleh si guru ini, saya menaruh respect luar biasa dengan guru ini juga. Tapi ini saya pengen sharing pengalaman aja. Dimana sampai ada pada suatu titik saya tuh merasa bahwa saya tuh kok dilahirkan di keluarga miskin yang nggak beruntung gitu loh. Karena ada pernyataan yang menyebabkan saya tuh tidak layak untuk bisa ikut kursus gitu. Karena memang bayarnya terlambat. Lalu kemudian yang nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih, misalnya kasih additional gift gitu atau apa. Nah, di saat itu saya ngerasa, oh nggak enak ya jadi orang miskin gitu. Tapi lagi, mungkin alhamdulillah mental saya itu tidak murah menyerah, mungkin down sedikit, tapi kemudian saya punya insight gitu Kang. Sampai suatu hari, saya ngerasa bahwa ada titik di mana bahasa Inggris itu adalah sebuah kunci kalau kamu pengen sukses. Tapi faktanya saya tidak bisa ikut kursus bahasa Inggris yang itu edisional. Ini terlepas dengan cerita yang guru tadi karena bidang mata pelajarannya berbeda. Nah, akhirnya karena saya ngebet banget dan udah punya kesadaran bahasa Inggris itu kunci, seperti ada yang membisikkan dan saya setuju banget dengan yang membisikkan itu. Lalu saya berusaha berjuang, saya harus bisa bahasa Inggris. Lalu apa yang saya lakukan? Saya lakukan adalah alhamdulillah juga saya punya teman, saya ingat banget 2 anak perempuan, teman geng saya, namanya yang pertama Vika, yang kedua Endang, di Semunsa itu, yang mana kita membuat nama English Club sendiri, Kang. Wow. Jadi, yang mana kalau latar belakangnya saya mendekati Vika ini karena dia juara umum terus dari SMP sampai SMA, dan saya cuma bisa mengalahkan dia sebagai juara yang tapi tidak di-announce, itu di catur wulan ketiga SMP, karena kan udah transisi kan. Nah, dia juara terus nih Kang. Nah, saya mendekati dia karena dia pintar dan dia teman akrab dengan Endang. Nah, saya menemukan metode menarik yang dia kembangkan. Apa itu? Membuat, Kang Boya dulu ingat nggak kalau salah satu origami itu kita membuat kipas dari kertas ya, yang dilipat bolak-balik. Itu kan ada space di bagiannya itu yang kita bisa tulis. Nah, itu vocabulary-nya itu dia tulis, yang mau diingat dia tulis satu-satu di lipatan-lipatan origami itu, dibawa kemana-mana, dan itu cukup menjadi efektif. Lalu dari sana pun saya tahu bahwa
dia punya kamus kecil yang saya dulu ingat populer banget sampai banyak banget bajakannya di Kuitang, kamus kecil Oxford yang saku itu kan ya. Yang kalau dengan kecil itu kan kita bisa bawa kemana-mana. Nah, singkat cerita terkait dengan skill kemampuan bahasa Inggris saya ini, nah jadilah kami buat English Club. Kita wajib ngomong bahasa Inggris tiap hari ketemu. Lalu bertiga saya itu ya? Bertiga itu. Dan orang bilang, hey, apa nyo bahasa Inggris sombongnya? Itu bagian sehari-hari being part of our Julie mungkin. Tapi kita move on. Sampai pada satu titik, karena Ayu Rida udah sekolah di Unsri, dia kan udah familiar dengan bahasa Inggris. Saya nggak tahu saya siapa, ya tentu Allah ya yang mengguide saya, mengarahkan saya. Saya tiba-tiba punya short term, yang sekarang saya tahu namanya istilahnya short term target. Apa short term targetnya? Saya memutuskan diri saya bisa at least short conversation dengan kakak perempuan saya Ayu Rida di liburan selanjutnya ketika dia pulang. Nah itu saya belajar sampai ada kompetisi speech yang mana teman-teman saya udah bagus, saya seleksi di depan, saya ingat banget. Tapi saya tidak nothing hard feeling, tidak ada bawaan sampai sekarang saya benci sama beliau, tidak. Tapi saya sayang sama beliau. Salah satu guru bahasa Inggris yang menseleksi saya itu sampai ngomong, untuk seleksi itu ngomong, Jaya, gimana kamu mau kompetisi bahasa Inggris? Pronunciation kamu aja masih belepotan macam itu dia ngomong. Sampai akhirnya saya berjuang, gimana caranya saya belajar sama Vika ini. Akhirnya geng kita ikut semua, whatever apa yang terjadi. Sampai kebetulan mamang saya itu paman adiknya ibu. Kebetulan beliau guru bahasa Inggris, jebolan Unsri juga. Sampai beliau itu Kang ya, saat kompetisi itu dia sengaja datang. Wow, lalu dia itu memberikan semangat ke saya dan saya maju. Saya kan deg-degan. Lalu kemudian saya speech, saya ngomong apa itu kan ya, ngomong nggak tahu topiknya udah masih on track atau masih koheren atau enggak. Sampai saya mengeluarkan semangat banget dengan gaya saya ngomong semangat, dan beliau sendiri yang tepuk tangan di depan hadirin tuh. Lalu saya ngomong, I don't need your applause. Saya bilang, karena saya grogi kan, saya bilang, I don't need your applause. Lalu saya lanjut lagi speech saya yang itu hampir saya lupa apa yang saya mau omong. Karena metode kami terapkan adalah dihafal saat itu. Tapi saya ngerasa, akhirnya singkat cerita dengan proses yang ada, saya merasa bangga dengan diri saya sampai hari di mana kakak perempuan saya balik dan kita ketemu lagi, saya udah bisa ngomong bahasa Inggris dengan beliau walaupun sekedar ngomong, how are you? Lalu bla bla bla. Dan itu akhirnya benar dalam periode saya di masa SMA itu saya tidak pernah ngikut kursus bahasa Inggris kecuali di Ganesha ada satu kursus yang populer saat itu yang kalau zaman anak sekarang lagi semua orang mau ikut kursus di situ, yang pembimbingnya adalah Kak Nurdin Sindak namanya. Saya apresiasi respect banget sama beliau. Ya saya tuh ngambil cuman pre-intermediate. Setelahnya saya kembangkan sendiri Kang. Saya kembangkan sendiri, saya belajar sendiri. Akhirnya alhamdulillah saya bisa yang dari tadinya nilai tertinggi. Nah, salah satu guru yang favorit saya bahasa Inggris di SMU itu namanya Ibu Rina. Beliau sekarang udah pindah ke Jawa. Beliau itu sering menginformasikan nilai top 3, top 10, siapa yang peringkatnya tertinggi. Nah, saya tuh kalau itu bisa ada visualisasi dari ujian ke ujian, nilai saya itu mulai dari tidak masuk diperhitungkan, naik ke atas sampai akhirnya saya top 3. Yang mana 2 diantaranya, satunya adalah Vika, yang lainnya adalah Kartika. Yang keduanya itu adalah bapaknya guru, yang satu lagi anak kepala Telkom, dan saya adalah anak petani. Dan saya merasa banget, oh Ibu Rina itu support saya banget, dan akhirnya saya bisa mengembangkan diri sampai saya mendapatkan fasilitas-fasilitas di kuliah yang nanti saya juga cerita, di mana saya bisa menemukan orang-orang hebat yang mau mengajar saya secara gratis. Nah itu balik lagi ke motivasi saya, dan akhirnya ketika saya kuliah, nah ini cerita kuliah itu juga panjang, karena kuliah saya tuh kan pilihan kedua Kang, pilihan kedua kalau di IPB kita itu dikumpulkan dulu 1 tahun pertama itu yang namanya asrama, asrama TPB IPB, dan kita melting pot ketemu sama orang-orang di seluruh Indonesia. Lalu saya ketemu dengan orang, ini dari Jakarta, kamu belajar bahasa apa?
ini bahasa Inggris. Oh, Inggris itu udah second language-nya dia. Dia udah mulai belajar bahasa Cina atau bahasa yang lain-lain IPBB lainnya. Saya ngerasa di saat itu awalnya saya cukup ngerasa inferior, tapi saya ngerasa saya tidak bisa terus-terusan seperti itu. Maka alhamdulillah saya itu diberi Allah itu keberanian ya Kang ya. Sehingga sejak MPKMB masa perkenalan kampus bersama itu, saya ingat banget gedung GWW Geraha Wisuda itu jadi saksi. Saya pertama kali nanya di muka sebanyak 3.000-an orang itu dan memperkenalkan diri. Itu saya nanya dan orang tuh applause semua tentang pertanyaan saya. Di situ tuh saya merasa bahwa saya tuh diterima. Saya tuh bisa berkompetisi. Tidak banyak orang yang bisa bertanya gitu. Akhirnya saya menemukan pelarian saya Sebentar. Pertanyaannya apa nih kalau boleh tahu nih? Kemarin itu saya ingat banget. Kemarin tuh saya ingat banget yang jadi pembicara itulah adalah ketua BEM. Namanya saya bahkan masih ingat abang ini siapa namanya, Atang Tristanto. Beliau sekarang anggota DPRD Bogor. Saya nanya tentang aksi mahasiswa. Ketika itu kan saya ingat banget tuh, kami itu generasi pertama yang masuk di asrama TPB yang disatukan, yang diformalkan. Dan pembangunan asrama itu pro dan kontra. Lalu kami saya bertanya apa kontribusi dari BMKM selain sekedar aksi mencegah dan kontra terhadap ntar kami yang udah pasti akan tinggal di situ gitu loh. Nanti kita apakah nanti bisa ada advokasi kalau ada keluhan dan lain-lain. Mungkin itu tentang ceritanya dan itu orang senang kan. Lalu akhirnya mulai di situ akibatnya saya dipilih jadi ketua angkatan, lalu kemudian saya setelah itu nanti saya jadi Sekum BEM TPB, lalu kemudian saya jadi ketua penyambutan generasi selanjutnya. Tapi ternyata saya menyadari aktifnya saya itu adalah sebuah pelarian. Apa? Karena saya belum menerima bahwa saya hakikatnya adalah bagian dari Departemen Biologi IPB yang itu bukan passion saya, bukan mimpi saya. Sampai itu saya pertahankan sampai tahun kedua, Kang. Karena mengapa? Saya masih aktif di BEM dan saya menemukan fakta, saya lebih banyak bergaul dengan teman-teman organisasi yang mana itu lintas fakultas ketimbang saya kenal dekat dengan teman-teman departemen saya. Saya tidak menerima realita bahwa saya adalah keluarga besar mahasiswa S1 Departemen Biologi IPB. Karena pengennya tadi yang teknik industri itu ya? Iya, karena saya kan udah punya cita-cita. Saya balik, bapak saya udah petani, saya di Curug punya masalah, petani selalu termarginalkan, kadang produknya setelah panen susah-susah dibuang karena harga murah. Kan saya kepikir, wah pengen diobat nih, di mekanisasi, dikasihkan produk, misalnya kayak gitu. Nah, saya menemukan fakta, kembali ke cerita, saya menemukan fakta saya biologi IPB. Saya punya koneksi, karena saya jadi ketua angkatan dan lain-lain. Dapatlah saya terhubung dengan pejabat-pejabat IPB. Saya menemukan fakta ada fasilitas yang mungkin saya tidak akan menyesal seumur hidup kalau saya tidak coba, yaitu apa? Ganti jurusan. Nah, saya ganti jurusan, ternyata sedikit makin melonjaklah saya karena saya udah mengamati, udah mengetahui, saya tidak mau lagi teknologi industri pertanian. Saya maunya teknologi pangan, yang mana itu nomor 1 di IPB. Ya, betul. Lalu saya pengen pindah ke sana, saya cerita, ada namanya direktur kemahasiswaan yang luar biasa banget, bapak ini, nama beliau adalah Dr. Rimbawan, yang saya dekat banget sama beliau karena saya ketua penyambutan angkatan 40, saya angkatan 39 2002. Lalu saya punya waktu ngobrol banyak dengan beliau. Yang mana salah satu topik yang saya bicarakan saat itu sangat lengang, waktu punya santai, saya menyampaikan niat saya, Pak, saya mau pindah jurusan nih. Ini nih biologi bukan passion saya nih, walaupun pilihan kedua karena saya nggak tahu dulu. Itu semester 2 atau semester berapa? Itu selesai semester 2, udah mau masuk semester 3. Selesai dari TPB dan harus menemu realita bahwa kamu harus kembali ke kandang. Tadinya kan 1 tahun belum kepikiran nih, karena kan kuliahnya gabung kalau TPB itu, Kang. Lalu setelah itu ngobrol-ngobrol, singkat cerita, beliau menawarkan, bisa kamu pindah. Kemana kamu maunya? Saya mau ke TPG. Oh, TPG ya? Nanti kita cek dulu, dia bilang gitu kan. Lalu setelah ngobrol, balik lagi,
setelah terpisah, ngobrol lagi, ketemu, dia bilang, Jaya sepertinya kalau ke TPG rada susah, dia bilang. Kamu mau nggak ke departemen saya, ke gizi masyarakat aja? Yang mana akhirnya nanti pun setelah tahun ketika IPB udah restrukturisasi, TPG sama gizi masyarakat tuh disatukan gitu. Tapi saya nggak mau. Gizi masyarakat, emang saya mau jadi konsultan gizi, saya pikir saat itu ya. Lalu kemudian akhirnya saya cerita sama ibu, ada konsekuensi yang dijelaskan oleh Dr. Rimbawan apa? Kalau kamu ganti jurusan, ada kemungkinan kamu extend 1 tahun. Apa? Extend 1 tahun. Jangankan untuk bisa 4 tahun. 1 tahun tambahan aja saya ntar dapat duit dari mana? Saya bilang, orang tua saya mampu nggak? Akhirnya saya kembali lagi ke bumi, menemukan realita bahwa saya harus balik ke biologi, dan saya harus berbaur sama teman-teman saya, walaupun banyak banget rejection di saat itu, karena saya dianggap orang asing, saya tidak banyak bergaul dengan mereka. Bahkan saya punya cerita, nanti kita akan cerita, yang ini juga memotivasi saya, tentang rejection. Lalu kemudian akhirnya saya menemukan realita, IPK saya dari 3, untuk IPK pertama, saya jeblok, karena saya tidak konsentrasi. Oke. Itu ceritanya. Itu cerita di tahun pertama ya, menarik sekali ya. Memang ya, memang bukan kadang ya, sering sekali orang-orang yang tidak menerima realita, mereka melarikan ke hal-hal yang lain. Tapi alhamdulillahnya Jaya ini hal-hal yang lainnya itu hal-hal yang positif gitu, karena ada orang lain mungkin ke hal-hal yang negatif, dan malah dari pengalaman ini sebetulnya saya tidak melihatnya sebagai negatif, malah positif, karena dia sekarang lebih banyak kenal dengan orang-orang dosen-dosen di IPB, dan mungkin juga kakak-kakak kelas yang mungkin kedepannya juga berperan dalam pencapaian apa yang sudah Jaya capai sekarang ini. Mungkin nanti dia juga akan cerita tentang hal tersebut ya. Pasti nanti ada kaitannya juga nih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Masih di IPB ya ceritanya ya. Silakan. Jadi ketika itu ada satu yang ingin saya sharing banget, bahkan saya sempat tulis di blog saya dulu waktu zaman-zaman WordPress ya, sebelum saya akhirnya lupa banget user and password saya, dan saya di blog. Saya sempat advokasi juga membuktikan beberapa, karena blog saya ini dulu sempat terpilih jadi best blog sama WSK. Wow. Branding organization di Korea Selatan, Kang. Dulu ntar saya cerita juga. Saya menulis cerita apa yang membuat kakak bertahan di biologi IPB. Ceritanya, title-nya panjang banget. Nah, saat itu, alhamdulillah saya sekali lagi bersyukur banget Allah bimbing saya. Akhirnya kan saya tidak bisa, saya harus kembali ke realita ya, Kang ya. Saya kembali ke realita. Jadi kemarin itu tuh bukan saja adanya kan saya harus mengajak audiens, pendengar, untuk masuk ke bisa memvisualisasikan situasi saya saat itu. Jadi kami dulu FMIPA IPB itu masih di Beranang Siang, Kang. Masih di kota. Sedangkan kampus kami, anak TPB, itu asramanya di Dermaga. Jadi harus secara fisik itu berbeda. Nah, di tahun kedua, ketika kami harus kembali ke departemen kami, udah dibagi ke departemen masing-masing, kami harus pindah secara fisik ke kota. Dan kebayangkan Kang, saya itu orang yang I didn't feel that I'm part of the biology department at that time. Saya ngerasa enggak, karena saya enggak punya, bahkan saya tidak punya kawan akrab di sana. Akhirnya saya harus pindah secara fisik. Saya meninggalkan, say goodbye ke IPB Dermaga kan. Tapi saya belum bisa movement. Belum bisa move. Lalu akhirnya saya mengakali lagi. Masih nih belum menerima realitanya. Saya mengakali lagi apa? Saya berusaha untuk tetap ada alasan saya bisa ke IPB Dermaga. Dengan cara apa? Daftar jadi kakak asrama. Yang nanti banyak banget benefit yang bisa saya terima dari status saya sebagai kakak asrama. Itu satu. Yang kedua, saya ditawarkan untuk gabung di FMIPA. BEM FMIPA, karena dia di kota, karena saya adalah orang FMIPA, saya mantan sekretaris umum BEM TPB, tapi saya nggak mau, karena ngapa? Saya mau di Dermaga. Saya aktif di BEM yang ada di Dermaga. Tapi itu kan akhirnya kan saya masih kayak orang yang berada di persimpangan, dan itu secara psikologically sangat berat, Kang. Itulah yang menyebabkan mengapa akhirnya IPK saya jeblok.
Lalu setelah itu saya akhirnya saya harus menerima realita karena saya tidak menyadari saya tidak bisa terus berada di persimpangan. Saya harus mulai menentukan posisi, take it or leave it, gitu kan ya. Dan saya harus berdamai dengan diri saya. Akhirnya saya mulai melakukan kontemplasi. Kalau kamu, saya ngomong ke diri saya sendiri. Kalau kamu bisa bangga dengan sesuatu, itu karena apa? Ya saya harus tahu dong A sampai Z-nya tentang bidang saya, tentang apa yang pengen saya banggakan. Oke, sekarang kamu tanya pada diri kamu sendiri, A sampai Z-nya biologi IPB itu kamu udah tahu belum? Dan ternyata lucunya saya tidak banyak tahu. Saya cuma tahu satu, bahwa ada Profesor Antonius Suwanto, salah satu penemu yang mengatakan bahwa ternyata DNA itu tidak selalu double helix. Dia juga ada yang sirkuler di bakteri atau archaea. Dan saya tahu namanya Dr. Antonius Suwanto. Lalu apalagi yang membuat kamu bisa bangga dengan biologi IPB? Nggak ada, saya bilang. Oke, udah, jangan berdebat dan terlalu lama berdiri di persimpangan. Saya bilang pada diri saya sendiri, make a list, dia bilang. Saya bilang kepada diri saya. Saya buat list tuh. Ternyata banyak banget hal yang bisa saya banggakan. Salah satunya adalah bidang molekular atau genetikanya Departemen IPB. Yang mana yang mana nantinya saya akan tergabung ke suatu lab yang luar biasa, suami istri, dan saya berdoa kepada Allah semoga kalau ada amal jariah dari Dr. Utut Widyastuti, bahkan saya sampai saat ini saya bisa punya motivasi untuk sekolah itu karena beliau sudah meninggal, dan beliau memotivasi saya dan jadi semacam lebih dari supervisor gitu Kang ya. Dan dia yang menyadarkan saya bahwa IPB itu juga bagus di genetika. Lalu saya akhirnya beliau jadi pembimbing S1 saya sampai ntar saya sempat mengalami masa-masa S3 di IPB. Itu juga di bawah bimbingan dia dan atas invitation atau undangan balik dari beliau. Akhirnya singkat cerita, jadilah saya tertarik dengan genetika molekuler di lab beliau, di bawah bimbingan beliau, yang kemudian saya menyadari bahwa biology will be my future. Biologi akan menjadi masa depan saya, dan alhamdulillah ketika saya nulis apa yang membuat kakak bertahan di IPB biologi, itu banyak juga yang mengambil manfaat lah dari tulisan itu. Demikian. Tulisannya sekarang masih ada di blog atau udah nggak ada? Masih ada, karena kayaknya masih ada karena tulisan saya, blog saya masih ada walaupun saya nggak bisa akses. Oke, nanti saya share di deskripsi ya. Kalau misalkan ini barangkali aja ini juga bisa menginspirasi orang-orang lain yang mereka merasa salah jurusan gitu. Soalnya menarik tadi Bang Jaya ini mencoba merefleksikan diri, kemudian membuat list apa saja sih sebetulnya alasan-alasannya, terutama yang bisa menjadi kebanggaan kita sendiri. Kenapa kita ada di situ? Dan ini ya pelajaran berharga juga. Ya makanya sebetulnya tadi saya cukup bingung juga melihat CV-nya si Bang Jaya ini. Kenapa dia menjadi PhD student di IPB, terus PhD student juga di Copenhagen University, tapi itu nanti ya. Nah, sekarang udah mulai clear nih bagi saya, udah mulai ada lampu terangnya gitu. Nah, kemudian waktu di IPB sendiri sepertinya si Bang Jaya ini banyak sekali pencapaiannya juga, achievement-achievementnya. Mungkin juga bisa share, kemudian juga bagaimana cara memanage waktu yang selama kuliah dan kemudian juga aktif sebagai lab assistant, dan mungkin saya kira dia banyak juga aktivitas-aktivitas lainnya gitu loh. Soalnya biasanya anak-anak yang aktif di organisasi saya lihat kalau dia terlalu fokus ke organisasi terus akademiknya malah gimana gitu kan. Tapi walaupun banyak juga yang aktif di organisasi tapi dia mampu menunjukkan achievement-nya di akademiknya. Silakan Bang.